pencaksilat Macan Putih itu peninggalan orang tua saya, Bapak almarhum Bapak Haji Nacang. Dia selagi masa hidupnya memang menitipkan kepada saya masalah pencaksilat Macan Putih. Dia dulunya pernah belajar ke gurunya Pak Chan yang ada di Rawadeno. Di zaman milenial seperti saat ini, di mana hal-hal yang berbau tradisional sudah hampir punah, ternyata masih ada beberapa kelompok yang tetap ingin melestarikan budaya tradisional di kota-kota besar, salah satunya pencaksilat. Perguruan pencaksilat satu ini bernama Perguruan Pencaksilat Macan Putih yang berada di Jalan Keramat Burung Sawangan, Depok, Jawa Barat. Perguruan pencaksilat yang berdiri sejak tahun 80-an dan sudah menjadi turun-menurun keluarga yang menjadi pelatih di Perguruan Pencaksilat Macan Putih ini. Tak hanya pencaksilat saja, tetapi ada juga palang pintu yang biasanya digunakan untuk pernikahan adat Betawi juga dilatih di tempat tersebut. Dan sudah banyak sekali prestasi yang diraih oleh perguruan pencaksilat ini. Asal mulanya dari pengasinan kebun kopi, terus diturunkan dari Pak Jumat, diturunkan ke Pak Encan, dari Pak Encan diturunkan ke Pak Haji Nacang. Nah, terus sehabis Pak Haji Nacang, saya selaku anaknya menjalankan penerusnya di dalam menggeluti pencaksilat Macan Putih. Hanya itu yang saya uraikan dalam masalah pencaksilat Macan Putih. Di masalah sejarahnya, dulunya sejarahnya memang saya belum begitu tahu ya, masalah sejarah Macan Putih. Saya menjalankan perintah mengajarkan silat dari orang tua saya, itu almarhum Bapak Haji Nacang, yaitu saya menjalankan selama 10 tahun saya menjalankan pencaksilat Macan Putih. Dari tahun 2012 sampai sekarang tahun 2018 itu saya menggeluti dan menjalankan ngajarin silat Macan Putih. Saya selaku pelatih ya dari dulu menjalankan enak-enak aja. Saya wakil dari ketua pencaksilat Macan Putih, itu ketuanya selaku ketua Bapak Ramin, yang saya mewakili ya dalam ucapan atau sambutan dari ketua Macan Putih. Dan selaku pelatih, memang masalah sejarah saya kurang tahu, mungkin abang saya mungkin tahu sedikit sejarahnya. Saya hanya menjalankan ya, melatih dan ngajar, cuman hanya itu, hanya dari pencaksilat Macan Putih itu ya saya diturunkan dari bapak saya sendiri, Bapak Haji Nacang, yang telah mewarisi silat Macan Putih. Jurus pertama 45 pancer, karena kita memberikan satu pancer adanya etan, mulon, mulon, etan, mulon, alor, itu disebut 45 pancer. Harus kita menghargai semua. Kedua, jurus gembru. Ketiga, jurus pulet. Keempat, jurus putesan. Kelima, jalan 3. Keenam, yaitu jalan 6. Di sini dikata wajib juga enggak, dikata enggak juga wajib, karena yang saya pelajarin ini di anak buah itu
saya turunin, maksudnya seni bela dirinya aja dulu, sebab itu mah bisa nyusul belakangan gitu. Karena kita nggak bisa bawanya repot. Kalau di sini biasanya hanya mengajari bela diri dulu. Kalau udah pinter bela dirinya, baru itunya dikasih. Nggak dicampur sama tenaga dalam. Masalah olahraga silat hanya untuk ketangkasan, fisik, terus ya pokoknya harus bener-bener kayak olahraga lah gitu. Nggak dicampurkan tenaga dalam. Saya di Macan Putih hampir 13 tahunan. Dari tahun 2008-an. Awalnya sih saya cuma niat untuk belajar bela diri aja. Awalnya. Setelah saya masuk ke Macan Putih, makin lama makin kelihatan manfaatnya lebih dari bela diri. Kalau masalah tenaga dalam benar. Kalau untuk berapa apa aja yang saya pegang, lumayan ada dan lumayan banyak. Lebih dari satu? Lebih dari satu, bahkan lebih dari 10. Lebih dari 10. Kalau mau ditanya yang apa saya pegang, itu kalimat ya, belum termasuk barang yang saya pegang. Lain lagi. Kalau barang yang saya pegang ada kujang, ada pisau tua, ada golok tua, ada batu tua, ada sedikit warisan dari makam sih dapatnya. Kalau dari kalimat dan barang, kalau untuk ritual dan syarat semuanya sama caranya. Dan barangnya juga sama. Oh gitu. Walaupun dari 1 sampai 10 sampai 20 barang, tetap sama syarat dan ritualnya. Oh gitu. Jadi beberapa segi itu cuma satu caranya. Oh gitu. Nggak berbeda-beda. Gimana? Kalau rutin intinya seminggu sekali setiap malam Jumat. Seminggu sekali setiap Malam Jumat. Untuk rutin setiap minggunya. Itu biasanya ngapain aja? Di luar ibadah nih. Ya ibadah juga, Ya, ibadah. sama misalkan yang lain juga nggak apa-apa. Ibadah, termasuk sholat malam. Iya, sholat malam. Ada beberapa bagian yang apa namanya, kayak 7 kopi. Itu ngapain tuh? Kalau gitu? Itu ritual di situ tuh. Oh gitu. Iya, kayak 7 kopi, 7 rujakan, 7 kembang, 7 minyak, termasuk minyak madat, termasuk 3 rokok. Nah itu yang terjual itu tuh barangnya. Semua serba 7 dan 7 rupa. Kalau itu saya dapat, jujur aja ya, ada yang dari guru, ada yang dari orang tua yang udah almarhum di makam, ada yang memang dari mimpi saya. Oh gitu. Ada. Jadi datangnya dari mimpi gitu. Ada yang dari mimpi. Nah itu kayak gimana tuh kalau yang mimpi itu? Kayak mimpi tidur aja, tapi arahnya arah ke sini. Oh gitu. Kalau saya ngomong sama abang nih, saya susah ngomongnya. Iya. Jadi cuma saya mengerti Oh, begitu nih gitu. saya ngomongnya. Kalau masalah manfaat, saya bilang banyak, bisa saya bilang dalam. Oh, gitu. Bahkan lebih dari banyak. Gitu. Kalau untuk manfaat. Terus salah satu contohnya gitu. Salah satu contohnya yang inti banget, saya bisa ngedidik anak sama istri. Gitu. Itu intinya banget. Kalau untuk yang lebih bermanfaat buat orang lain, ya saya bisa sedikitnya orang sakit bisa saya bantu.
silat ini kurang lebih 3 tahun, mau 3 tahun. Silat ini pertama orang-orangnya kayak keluarga, kayak gitu, nganggap apa sifatnya kekeluargaan di sini. Jadi emang untuk ilmu jadi nyaman kayak gini. Kesulitannya ada, pertama kan kita nggak biasa juga, awalnya fisik, pengaruh juga kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, badan sakit segala macem. Cuman emang itu perjalanan belajar. Manfaatnya dari silat, saya bisa tahu caranya menghargai orang, hormati orang tua, tahu sifat-sifat setiap orang itu berbeda, saling menghargai orang jadinya. Jadi apa? Tahu kita hidup tuh artinya harus bagaimana gitu, kita jalani hidup sehari-hari. Jadi lebih hormat sama orang tua, lebih sayang orang tua, lebih hormat sama orang tua yang udah nggak ada juga, yang udah meninggal gitu. Karena emang di sini ditekanin ibadah ziarah gitu. Ziarah juga lebih ditekanan di sini. Lebih itu juga lebih rajin semua dah, lebih positif jadinya gitu. Bedanya tempat silat ini sama tempat silat lainnya? Yang saya rasain di sini karena emang saya nyarinya buat bela diri, makanya saya lari ke sini. Masalahnya di tempat-tempat lain yang saya datengin biasanya banyak yang lebih ke arah keseniannya gitu. Lebih kalau di sini jadi emang lebih tertarik ke sini saya jadinya gitu. Emang perlunya ini gitu menurut saya.